Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imran Wafil Amin Hanafi, NIM 90400118078. Nah, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen yang terdiri atas dua pokok pembahasan. Yang pertama, infrastruktur teknologi informasi dan perkembangan teknologi. Kemudian kedua, menjelaskan infografis salah satu perusahaan teknologi untuk menangani wabah COVID-19. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Jadi yang perlu kita ketahui pertama yaitu pengertian infrastruktur teknologi informasi itu sendiri. Infrastruktur TI didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur TI meliputi investasi dalam peranti keras, peranti lunak, dan layanan-layanan konsultasi, pendidikan, dan pelatihan-pelatihan yang terbesar di seluruh perusahaan atau tersebar di seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Infrastruktur TI terdiri atas sekumpulan perangkat dan aplikasi peranti lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu perusahaan besar secara keseluruhan. Namun, infrastruktur TI juga merupakan sekumpulan layanan firewall yang mencakup seluruh layanan perusahaan yang dianggarkan oleh pihak manajemen dan terdiri atas kapabilitas manusia dan kapabilitas teknis yang layanannya dapat disediakan oleh perusahaan baik untuk para pelanggan, pemasok, dan para pekerjanya yang kegunaannya langsung dari infrastruktur TI perusahaan tersebut. Kemudian, setelah kita mengetahui infrastruktur teknologi informasi, kita harus mengetahui komponen infrastruktur itu sendiri. Jadi komponen infrastruktur itu sendiri terdiri atas tujuan pertama manajemen dan penyimpanan data, kemudian platform internet, kemudian platform peranti keras, kemudian aplikasi peranti lunak, kemudian jaringan telekomunikasi, konsultan, dan yang terakhir integrator sistem. Jadi adapun tren platform perangkas pada era zaman sekarang ini, yang pertama itu platform digital mobile. Nah, yaitu berupa smartphone dan komputer tablet yang menjadi begitu penting dalam mengakses internet. Perangkat-perangkat tersebut semakin banyak digunakan untuk tujuan komputasi organisasi bisnis seperti aplikasi pelanggan. Sebagai contoh, saya membeli sebuah barang di toko online shop. Kemudian yang kedua, komputasi jaringan. Nah, komputasi jaringan ini melibatkan pengoneksian berbagai komputer yang berada pada lokasi geografis yang berjalan ke dalam suatu jaringan tunggal untuk menciptakan superkomputer virtual dengan mengombinasikan seluruh daya komputasi komputer tersebut pada sebuah jaringan. Kemudian yang ketiga, cloud computing. Cloud computing adalah sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya adalah internet. Kemudian, tren platform perangkat lunak. Yang pertama itu Linux. Nah, Linux ini adalah perangkat lunak open source yang dihasilkan oleh sekelompok pemrogram lepas di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, Java dan HTML. Nah, Java adalah sistem operasi dan prosesor yang berdiri sendiri serta bahasa pemrograman berorientasi objek yang menjadi pemimpin dan pengembangan web yang interaktif. Kemudian HTML. HTML adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk ditempatkan pada laman web guna menentukan bagaimana tulisan, gambar, dan video suara ditempatkan pada laman web untuk menciptakan link-link yang dinamis ke objek ataupun web laman lainnya. Kemudian perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Nah, jadi perkembangan teknologi informasi ini dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan pekerjaan. Berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas yang baik. Nah, perkembangan teknologi informasi ini
bermunculnya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi seperti government, e-commerce, education laboratory, dan yang lainnya, yang semuanya itu berbasis elektronika. Kemudian yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah peran teknologi informasi dalam berbagai bidang. Nah, peran teknologi informasi yang pertama itu dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini, dengan adanya pengembangan teknologi informasi, dimungkinkan untuk diadakan belajar jarak jauh dengan menggunakan media internet untuk menghubungkan antara mahasiswa dengan dosennya, melihat nilai mahasiswa secara online, mengecek keuangan, melihat jadwal kuliah, mengirimkan berkas tugas yang diberikan oleh dosen, dan sebagainya. Semuanya itu dilakukan oleh online. Kemudian, dalam bidang pemerintahan atau biasa disebut dengan e-government. Nah, e-government ini mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan seperti menggunakan intranet dan internet yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Jadi pada intinya government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak yang lain. Kemudian dalam bidang yang ketiga yaitu bidang keuangan dan perbankan. Nah, untuk menunjukkan keberhasilan sebuah lembaga keuangan atau perbankan seperti bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi secara online. Sebagai contoh, seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun dia berada selama masih ada layanan ATM dari bank tersebut, atau bisa juga seorang nasabah dapat mengecek saldo dan transfer uang tersebut ke rekening yang lain dalam hitungan menit saja, sehingga semuanya dilakukan. Nah, itulah pokok pembahasan yang pertama. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pokok pembahasan kedua, yaitu menjelaskan infografis salah satu perusahaan teknologi dalam menangani COVID-19. Nah, jadi di sini saya mengambil salah satu perusahaan operator yang berada di Indonesia, yaitu PT Excel Axiata. Nah, PT Excel Axiata atau yang dikenal dengan Excel adalah salah satu operator telekomunikasi seluler yang ada di Indonesia. Excel dulunya didirikan pada tanggal 8 Oktober 1996 dengan nama PT Excel Komindo Pratama, yang sebelum akhirnya mengganti namanya pada 23 Desember 2009 lalu. Adapun upaya dalam menangani COVID-19, PT Excel Axiata mendukung penuh Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB dalam menangani penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Dukungan tersebut berupa berbagai jenis bantuan, mulai dari layanan telekomunikasi dan data, penguatan jaringan di sejumlah titik rumah sakit, hingga penyediaan alat pelindung diri atau APD. Kemudian bantuan Axiata yang kedua yaitu berupa layanan telekomunikasi data dan yang gratis untuk penggunaan telepon, SMS, dan data internet. Untuk keperluan ini, pihak BNPB menerima 550 kartu perdana Excel Axiata dengan paket bulan 50.000 selama 3 bulan. Kemudian bantuan yang ketiga yaitu PT Excel Axiata membantu pemerintah dalam penanggulangan penyebaran COVID-19, yaitu dengan mendukung bekerja belajar dari rumah sesuai prosedur pencegahan penularan. Pemrograman ini memberikan bebas kuota data 2 GB per hari bagi pelanggan untuk bisa mengakses sejumlah aplikasi untuk membantu tetap produktif selama bekerja dan belajar dari rumah. Kemudian dampak COVID-19 bagi PT Excel Axiata, yang pertama itu potensi naiknya biaya modal infrastruktur, kemudian
operasional, maintenance, kurang optimalisasi dalam pelayanan 24 jam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.